Keadaan tubuhnya pun sama, tercabik-cabik dan sebelah matanya hilang. Menurut cerita yang beredar, semua korban diseret lantas disembunyikan makhluk yang hanya berwujud kepala dengan rambut panjang menjuntai. Nah, disitulah mereka melihat sebuah makhluk yang pendek ukurannya dan tubuhnya tuh hitam seperti ban bekas. Selain itu rambutnya itu gimbal ya, kribo gitu. Namun rambutnya ini lebih mirip seperti onggokan sampah yang menghitam dan menutupi sebagian tubuhnya. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai Bias, how are you guys? Semoga semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Kenalin buat semua yang baru aja tune in ke channel aku Forbia. Di sini aku mau menceritakan cerita horor yang menurut aku menarik. Nah, semoga cerita horor yang menurut aku menarik ini bisa menarik juga ya buat kalian. Pertama-tama aku mau minta maaf ya karena aku ganti-ganti lokasi mulu. Soalnya aku lagi males guys, di ruangan aku yang satu lagi kayak aduh pindah ke situ tuh mager. Tapi kan yang penting ceritanya ya. Anyway, cerita yang aku mau ceritain hari ini itu adalah mengenai nama hantu yang aku sama sekali belum pernah tahu sebelumnya. Dan ini tuh hantunya adalah hantu di Indonesia guys, hantu lokal gitu, bukan hantu luar negeri. Jadi bukan kayak yang di Filipina kemarin yang di video ini, bukan. Ini benar-benar pure hantu lokal yang belum pernah aku dengar namanya. Akan tetapi si hantu ini tuh ternyata sudah meneror dan sudah viral ya, jadi terkenal di bagian Solo, Madiun dan sekitarnya. Nah, buat bias-bias Solo dan Madiun, kira-kira bisa nebak nggak aku mau ceritain hantu apa? Komen di bawah ya. Oke, jadi nama hantu yang aku mau ceritain itu adalah Onggo Inggi. Nah, Onggo Inggi ini merupakan legenda urban legend dari Solo dan Bojonegoro. Ia digambarkan sebagai hantu danyang atau siluman jahat yang mendiami Sungai Begawan Solo dan gemar memangsa manusia, khususnya anak-anak yang beraktivitas di aliran sungai tersebut. Nah, akhirnya kan aku pikir, kok ini kayak nama makanan tau gak sih? Ya udah, aku cari deh apakah benar hantu ini tuh ada gitu kan. Nah, ternyata lumayan banyak nih orang yang menceritakan pengalamannya hampir dijerat oleh si Onggongi ini. Jadi aku mau coba bacain satu-satu cerita dari mereka. Cerita pertama datang dari seseorang yang kita anggap aja namanya Tio. Nah, Tio ini memang berasal dari Solo dan sekitarnya ya. Nah, di sini dia ceritain cerita masa kecilnya dia. Jadi waktu dia masih SMP. Nah, si Tio ini sama adiknya dan temen-temennya hobi banget nih sepulang sekolah mandi-mandi gitu di kedung. Jadi kedung itu adalah sungai kecil yang airnya tuh tenang dan juga dalam. Nah, jadi di kedung tempat si Tio main ini dan teman-temannya memang kayak ini tuh sungainya, terus dikelilingi sama kayak tebing, ada tebingnya pokoknya. Jadi mereka biasanya tuh ke tebing terus loncat guys. Ya main seru-seruan kayak gitu. Habis itu, nah saking asiknya main air sambil lompat-lompat dari atas, mereka tuh sampai lupa waktu sehingga udah sore menjelang maghrib. Saat mereka tuh berencana mau udahan gitu ya, udah beres-beres ke tepi sungai gitu, udah mau pakai baju, mau packing-packing barang-barangnya mereka, ada satu anak yang namanya ini Tony. Dia tuh bilang, bentar lagi dong, bentar lagi, ayo kita loncat sekali lagi aja, kata dia gitu. Akan tetapi kalau buat si Tio dan adiknya dan juga teman-temannya kayak udah cukup gak sih gitu. Cuma si Tony ini nih nekat, dia pergi lagi ke tebing terus akhirnya loncat gitu. Ya udahlah, ditungguin sama si Tio dan kawan-kawan. Akan tetapi kok si Tony ini nggak muncul-muncul ke permukaan. Maksudnya kan kalau udah nyelam ke dalam air biasanya nggak lama naik nih. Nah, sedangkan si Tony ini bener-bener hening. Posisinya semua tuh udah agak panik, kayak wah kenapa nih si Tony nggak muncul-muncul gitu kan. Nah, pada saat itu ada teman mereka yang namanya Jono.
Jadi si Jono ini perawakannya agak besar gitu. Selain itu si Jono ini jago berenang. Akhirnya si Jono melompatlah ke dalam kedung untuk mencari kemana si Tony gitu. Maksudnya apakah dia terseret atau kram kakinya, kan kita nggak tahu. Setelah lama nih nungguin si Jono udah nyebur, akhirnya mulailah tuh muncul si Jono sambil nyeret si Tony keluar dari kedung gitu sambil berenang. Udah keseret ke tepian nih, akhirnya disadar-sadarkan lah gitu, ditepuk-tepuk kasih Tony ini kan, maksudnya biar bangun karena posisinya dia udah agak lemas, hampir gak sadar gitu. Nah abis itu pelan-pelan sambil terbatuk-batuk si Tony ini mulai sadar. Jadi emang si airnya udah sempat masuk ke tenggorokan gitu. Setelah si Tony dirasa udah cukup siap untuk pulang, mereka pun akhirnya buru-buru lah pulang ke rumah karena keburu udah maghrib. Nah pas di jalan pulang itu si Tony cerita, jadi pas dia udah lompat ke air dan berusaha naik ke permukaan, tiba-tiba dia merasa badannya itu dirangkul guys. Setelah itu dia merasa ada tali yang menjerat seluruh tubuhnya dia. Dan susah banget lah pokoknya untuk dia ngeraih permukaan. Sampai akhirnya dia melihat sosok si Jono yang menolong dia. Nah setelah itu kejadian ini pun diceritakanlah kepada orang tua mereka masing-masing. Nah kata orang tua di sana, akibat mereka keasikan main sampai maghrib, nah maka mereka dijailin sama si Onggo Inggi, karena Onggo Inggi ini suka muncul waktu sore. Nah setelah kejadian itu, Tio, Tony, adiknya dan kawan-kawan akhirnya memutuskan untuk berhenti dulu main di kedung itu guys. FYI ini ceritanya cerita asli ya. Kalian bisa ngecek di Kaskus, nanti aku akan sematin di description box gitu. Nah cerita dari Tio ini pun disambut positif nih oleh orang-orang Kaskuser yang membaca tweetnya si Tio. Akhirnya mereka mulai berbagi cerita lah tentang si Onggo Inggi. Jadi di sini tuh aku kaget juga, maksudnya oh ternyata beneran ada yang namanya Onggo Inggi. Malah di sini sempat ada orang yang bernama Rio tuh sampai nanya, ini Agan tinggalnya daerah Jateng, Solo dan sekitarnya ya, katanya gitu. Nah cerita kedua datang dari seorang Kaskuser juga yang namanya mungkin kita sebut aja Rio ya. Nah Rio waktu itu tinggalnya di Mangunharjo, Madiun. Cerita ini sendiri dialami waktu dia masih duduk di bangku SD dan waktu itu tahun 1994. Nah di cerita ini si Tio mau memberitahukan kira-kira sosok Onggo Inggi itu seperti apa. Jadi kita langsung aja ke cerita kedua. Nah, pada waktu itu Rio itu masih SD dan masih polos-polosnya kata dia. Hobi dia dan kawan-kawan adalah memancing. Bahkan saking senangnya tuh mancing, di tas dia itu dalamnya bukan buku pelajaran, akan tetapi alat pancing guys. Ini jangan ditiru ya. Nah, pinggiran sungai adalah tempat di mana mereka pergi memancing. Di sini pun si Rio bilang nih, mancing ini udah bukan sekali dua kali, jadi udah sering, saking seringnya udah banyak pengalaman. Jadi dia udah pernah disengat sama tawon, udah pernah makan madu dari tanaman trompet, udah berburu biawak dan juga landak. Jadi wah ini circle-nya lumayan adventurous kalau kata kita mah ya, sebenarnya bandel sih. Anyway, di sekitar aliran sungai pada umumnya itu banyak beredar cerita seram, termasuk cerita si Onggo Inggi ini. Nah, biasanya orang tua mereka itu sering ngasih tahu kalau di kedung, nah ya, tadi yang aku bilang kan kedung itu sungai yang airnya tenang dan dalam. Tapi biasanya sungai yang airnya tenang dan dalam itu ada pusaran airnya guys di bawahnya. Ini pun yang disebut oleh si Rio. Nah di pusaran itu si Onggo Inggi ini tinggal kata dia, menunggu untuk orang-orang terjebak si pusaran lalu terseret arus lalu dijebaklah sama si Onggo Ingginya, kurang lebih kayak gitu. Nah pada awalnya Rio dan kawan-kawan berpikir ini pasti cuma akal-akalan orang tua mereka biar mereka tuh gak main jauh-jauh ke sungai gitu. Jadi ya udahlah biarin aja. Bahkan mereka pun sampai mengabaikan fakta di mana sebenarnya banyak banget anak-anak yang tenggelam di sungai tersebut gitu.
Nah, hingga pada suatu sore, pada waktu itu tuh jam 4 sore dan udah kelihatan banget langitnya tuh warnanya nila merah lembayung gitu ya, sehingga menambah keindahan langit, Madiun saat itu gitu. Jadi mereka ya udah, wah kebangun banget nih mood-nya, langitnya indah, cuacanya bagus, inilah waktu yang tepat untuk memancing gitu. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk pergi nongkrong di Kretek. Kretek itu tanggul sungai, aku pun nggak kebayang kayak gimana, jadi nanti aku akan coba kasih ilustrasinya ya. Nah, mereka biasa nongkrong di Kretek itu sambil berbincang tentang keseharian. Ya, yang diceritain juga ya hal-hal yang kayak anak kecil, namanya juga anak SD, mau ngomongin apa sih, nggak mungkin kan filsafat. Hingga salah satu dari mereka itu memicingkan mata, menatap ke bawah kretek yang memang posisinya tuh ditumbuhi semak belukar. Jadi kayak ngelihatnya kayak dilihat banget gitu loh. Habis itu si temannya ini ngomong, "Opo kuwi? Ngilani eram bentuknya," katanya gitu. Kontan akhirnya si Rio dan kawan-kawan ikut dong melihat ke arah si temennya yang ngomong kayak gitu. Akhirnya masing-masing dari mereka pun ikut memicingkan mata gitu biar bisa melihat lebih jelas makhluk apa sih yang dilihat si temennya ini. Nah, disitulah mereka melihat sebuah makhluk yang pendek ukurannya dan tubuhnya tuh hitam seperti ban bekas. Selain itu rambutnya itu gimbal ya, kribo gitu. Namun rambutnya ini lebih mirip seperti onggokan sampah yang menghitam dan menutupi sebagian tubuhnya. Di sini sih aku mikirinnya kayak kappa, tau nggak? Legenda Jepang kan ada tuh kappa yang mendiami sungai. Ntar aku kasih nih ilustrasinya. Tapi aku nggak tahu juga ya ini sebenarnya kayak gimana. Nah, di sini si makhluk tersebut tangannya panjang sampai menyentuh tanah. Waktu itu posisinya dia seperti membungkuk, wajahnya kurang begitu jelas. Namun yang jelas paruhnya itu meruncing, kayak kapak guys ini. Nah, bentuknya itu bagai landak yang biasa kami jumpai dan kebiasaannya juga kayak gitu, kata dia. Ya, ini makhluknya tuh kayak lagi berjemur gitu, kata mereka. Walau dari jauh sekitar 25 meter, namun jelas sekali terlihat bentuk dan rupanya. Unik, aneh, menjijikan. Itulah kesan yang kami terima walau kami terbiasa dengan sesuatu yang menjijikkan. Salah satu dari kami melemparnya dengan kerikil. Nah, begitu kaget dan begitu cepat gerakannya, dia melompat menghilang kembali ke dalam air. Jahil banget guys. Satu hal yang aku ingat, kata si Rio, ketika masuk ke dalam air itu nggak beriak, jadi nggak kayak ada sesuatu yang jatuh. Jadi dia pun airnya tuh tetap tenang gitu. Nah, setelah pulang, mereka pun menceritakan kepada keluarga mereka masing-masing. Dan dikonfirmasilah sama orang tua mereka, itu sepertinya adalah Onggo Inggi. Paling tidak begitulah kata kakek buyutnya Rio dan juga ayah dari temannya. Semenjak itu mereka jadi jarang turun ke Kretek. Bahkan untuk sekedar menepuk landak dengan pelepah pisang seperti kebiasaan mereka aja, mereka tuh udah kayak hati-hati kayak gitu. Nah, untuk bentuk dari Onggo Inggi sendiri sebenarnya banyak yang bilang berbeda ya, karena kalau di Google bentuknya juga tadi kan disebutnya ada banyak hantu, danyang, dan lain-lain. Kalau kata cerita pertama sih wujudnya seperti manusia dengan rambut panjang gitu kan. Tapi kalau kata si Rio bentuknya kayak kapak gitu. Nah, selain daripada itu sempat heboh ada seorang siswa SMPN 2 Lempuing terbawa arus sungai. Jadi ini pun dicurigai hal ini terjadi karena ulah si Onggo Inggi. Nah, ini kita baca aja ya. Anak SMPN 2 Lempuing hanyut terseret sungai. Dia itu tenggelam pada tanggal 8 Desember 2012 jam 2 siang. Dan baru ditemukan pada tanggal 9 Desember 2012 jam 12 siang. Cuman ini di ceritanya di bawah-bawah dibilang ketemunya 2 hari. Jadi kita coba baca aja dulu dan serap dulu ya kira-kira kayak gimana. Jadi ceritanya tuh kayak gini, ada seorang anak SMP
Dia itu di hari itu membagikan uang 1.000 ke sahabat-sahabat ngajinya di musola. Dia bilang, ini uang aku mau kasih ke kalian karena aku mau meminta restu, aku mau masuk pesantren. Nah, anak ini sendiri adalah anak sebatang kara guys. Nanti ceritanya di bawah ya, karena ini sedih juga gitu loh. Hal ini sendiri pun dikonfirmasi oleh anak-anak pengajian yang menerima uang 1.000 tersebut. Nah, pada pagi menjelang pukul 6.45, jam 7 lah ya, ini adalah waktu anak-anak sekolah gitu. Kegiatan belajar mengajar pun berjalan mulus sehingga waktu menunjukkan pukul 12 dan itu udah waktunya mereka pulang. Anak ini, kita anggap aja namanya Anwar. Si Anwar ini pun pulang ke sekolah sampai ke rumah, lalu ia berpamitan kepada kakak keponakannya karena dia mau pergi mencuci motor. Nah, si Anwar ini tinggalnya berdua dengan neneknya. Cuman di sini neneknya lagi pergi ziarah dengan Pak Kiai. Jadi mungkin orang dewasa di situ yang bisa dipercaya cuman si kakak keponakan gitu. Kakak keponakan itu kayak adiknya mama kita atau adiknya papa kita punya anak tapi udah lebih besar umurnya gitu kayaknya sih menurut aku. Kalau salah mohon maaf. Nah, akhirnya si Anwar dengan kawan-kawannya itu main di sungai. Nah, sungai ini agak jauh dari desa yang dia tinggali. Jadi desanya itu desa lain. Nah, di sini maklumlah katanya musim penghujan, kondisi volume air meningkat dan kekuatan arusnya itu luar biasa. Ini testimoni dari teman-temannya yang ikut masuk ke dalam air ya. Nah, pada waktu mereka bermain air itu, si Anwar tiba-tiba seperti tenggelam dan tidak muncul ke permukaan, kata teman-temannya. Teman-temannya pun akhirnya meminta bantuan warga sekitar untuk menolong Anwar yang memang sulit untuk diketemukan. Namun, setelah semasif itu warga membantu ya, aku bilang masif kenapa? Karena fotonya ada guys, nanti aku sematin. Jadi, wah ini kayaknya sekampung sih yang bantuin, akan tetapi tetap gak ketemu guys si Anwar ini. Akhirnya para warga pun meminta bantuan sesepuh desa gitu ya yang ada di sana gitu. Pokoknya orang terpercaya atau yang dituakan. Tapi si sesepuh ini bilang kalau jenazah Anwarnya ini disembunyikan oleh si penunggu sungai. Jadi cuma akan bisa ketemu kalau penunggu sungainya udah ngelepasin si Anwar. Jadi kalaupun mau dicari segimanapun pasti nggak akan ketemu. Akhirnya di sini semua orang pun tetap memantau ya, tetap berusaha mencari, tapi di satu sisi ya ikhlas aja, yang penting udah berikhtiar gitu loh. Akhirnya 2 hari kemudian tiba-tiba jenazah Anwar ini muncul sendiri ke permukaan. Dan di sini banyak orang bilang ini mereka udah cari kok di tempat munculnya si jenazah Anwar tapi nggak ketemu, tapi tiba-tiba muncul gitu. Dan munculnya ini nggak jauh dari lokasi kejadian. Nah, ini satu yang mencengangkan semua orang dan bikin semua orang itu kagum ya. Jadi Anwar ini diketemukan dengan kondisi mulut itu tertutup dan perutnya ini nggak berisi air sama sekali. Rambutnya Anwar pun masih tertata rapi. Subhanallah katanya gitu. Aku sampai merinding guys. Jadi kemungkinan ya ini spekulasi dari para warga. Ini berkat keikhlasan uang 1.000 yang ia bagikan dan juga niatan dia untuk masuk pesantren. Inilah yang membuat jenazahnya Anwar itu diketemukan dalam keadaan baik gitu. Anwar sendiri adalah anak yang kondisinya kalau aku pribadi sih melihatnya agak sedih ya. Jadi Anwar ini tidak memiliki siapa-siapa kan seperti yang aku bilang. Jadi dia tinggal sama neneknya. Nah, kenapa kondisinya bisa kayak gitu? Karena ayah, ibu, kakak ini semuanya sudah meninggal dunia. Jadi ayahnya ini meninggalnya dibunuh orang guys. Setelah itu jenazahnya itu dihanyutkan ke sungai. Nah, ibunya ini sakit-sakitan karena merasa miris suaminya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Akhirnya ibunya pun meninggal karena sakit-sakitan itu. Setelah itu kakaknya pun sakit dan meninggal pula, meninggalkan Anwar ini sendirian. Nah, sekarang sih kita berdoa bahwa Anwar sudah dapat berkumpul dengan keluarganya di alam baka.
Semoga Allah pun menempatkan keluarganya Anwar dan juga Anwar di tempat yang layak. Amin, amin, amin. Nah, itu dia 3 cerita dari satu forum thread yang sama ya, tapi aku masih mau support satu cerita lagi yang memang, mengkonfirm lah kalau si Onggo Enggi ini lumayan terkenal dan juga bisa jadi nyata ya di daerah tersebut gitu. Jadi ini ada satu orang namanya tuh Dila, ini kejadiannya murni dialami oleh Dila sendiri. Nah, kejadian ini tuh dia flashback ceritanya pada saat dia masih SD ya. Nah, pada waktu itu Dila melihat neneknya ini pulang tergopoh-gopoh dan nafasnya itu tersengal-sengal gitu. Selain itu, neneknya pas pulang itu agak menangis juga guys. Sehingga si Dila lumayan atensinya langsung gitu ke arah neneknya. Nah, di sini neneknya berteriak dari jauh, "Tik, Etik," katanya. Etik ini adalah nama mamahnya Dila. "Tik," katanya, "Darti tuh kepeleset di kali lompatan, dia tuh ngelam," katanya. "Dia belum ditemukan sejak tadi," kata nenek sambil memanggil ibu gitu. Terus karena ibunya nggak keluar-keluar, akhirnya dia nanya ke Dila yang lagi main, katanya, "Nduk, emakmu mana?" kata dia gitu. Terus sebelum si Dila mau menjawab, mamahnya nih Bu Etik udah langsung keluar rumah guys. "Iya iya Mbok," katanya, sahut Bu Etik yang muncul dari pintu dapur dengan membawa sayur yang udah disiangi di dalam baskom. Nah di sini nenek pun menceritakanlah kronologis Darti itu kenapa bisa sampai tergelincir di kali lompatan. Nah, FYI, Darti ini adalah teman neneknya ya. Jadi di desanya si Dila itu lagi ada perkebunan tebu yang lagi penanaman bibit. Nah, neneknya Dila, Mbak Darti juga di situ tuh bekerja sebagai tenaga penanam bibit tebu di perkebunan milik pabrik gula yang ada di desa tersebut. Nah, selama si nenek dan mamahnya ini ngobrol, Dila mulai kepo nih, meskipun SD udah penasaran gitu, rasa penasarannya udah tinggi. Akhirnya ya udahlah, dia mulai ninggalin mainannya, terus diam-diam bergegas menuju TKP yang udah disebutin sama si nenek. Nah, Dila sendiri berani pergi ke situ karena sebenarnya si kali lompatan tempat tergelincirnya Mbak Darti ini nggak jauh dari tempat Dila biasa mandi di sungai sama teman-temannya. Nah, akhirnya Dila pun setengah berlari ke sana, ngelewatin perkebunan tebu juga. Nah, pas dia tiba di TKP tuh banyak warga yang udah berkerumun menyaksikan kejadian tersebut. Akan tetapi pas si Dila udah sampai ke TKP, sebenarnya Mbak Darti sendiri udah diangkat jasadnya guys, dan dia udah dimasukin kantong kuning gitu khusus jenazah. Lalu proses menemukan jenazah Mbak Darti sendiri ini lumayan cepat karena dibantu oleh tim SAR, kata si Dila sih kayak gitu. Nah, karena gak mungkin kan dia membuka jasadnya Mbak Darti yang udah dimasukin ke kantong plastik warna kuning itu, akhirnya dia cuma menyimak percakapan para warga yang berkerumun tuh. Katanya Mbak Darti ini terpleset dan tenggelam saat kumandang azan zuhur tiba. Jadi niatnya itu, Darti itu pengen istirahat sama teman-teman sesama pekerja yang beda lokasi sama dia. Nah, dia ini memilih menyeberang lewat kali lompatan untuk nyingkat waktu. Jadi mungkin lewat pinggir-pinggir kalinya gitu gak sih? Nah, alhasil karena dia itu terburu-buru dan juga mungkin lisannya itu sesumbar, akhirnya dengan sangat disayangkan dia tergelincir guys. Nah, selain itu, tutur dari orang-orang yang ada di sana dan melihat langsung segala prosesnya, katanya jasad Darti ini tampak tercabik-cabik dan ada bekas gigitan binatang buas di beberapa bagian. Selain itu, matanya Darti ini hilang sebelah. Nah, setelah melepaskan rasa penasarannya, akhirnya Dila pun pergi untuk pulang ke rumah. Setelah daripada itu, beberapa tahun kemudian, ini Dila lagi main ke rumah bibinya nih di desa sebelah dengan mengendarai sepeda ontel. Di sini pun Dila itu ditegur sama bibinya, "Kenapa kok jam segini kamu main ke sini? Emang kamu disuruh mama atau gimana gitu ya?"
Nah, si Dila ini memang anaknya adventurous juga nih, dia bilang dia cuma mau main doang. Akan tetapi si bibinya lagi siap-siap mau pergi. Ternyata bibinya ini mau pergi ngelayat orang yang meninggal karena tenggelam di kali juga gitu. Nah, di sini akhirnya bibinya ngajak si Dila. Dila mau ikut aja nggak sekalian? Karena kan di rumah mungkin nggak ada orang ya. Nah, di sini pun si Dila mengiyakan ajakan bibinya. Setelah tiba di tempat, Dila pun memandang ke sekeliling. Nah, kursi plastik pun udah dideretin di depan halaman itu. Banyak banget yang menangis, terutama dari pihak keluarga ya. Tapi di sini si Dila lebih memilih untuk menunggu di depan halaman. Nah, di sini si Dila pun mendengar lagi nih pembicaraan dari sebagian pelayat yang keluar masuk ruangan tersebut. Nah, dari penuturan mereka, tubuh orang yang meninggal karena tenggelam itu, keadaannya juga tercabik-cabik dan matanya pun hilang sebelah, guys. Jadi terdapat kesamaan sama Mbak Darti gitu kondisi jasadnya. Jadi dia itu terpeleset dan tenggelam di kali sungai yang masih satu jurusan dengan kali lompatan gitu. Memang bukan kali lompatannya, tapi mungkin aliran sungainya ujung-ujungnya bakal ke situ juga lah, intinya kayak gitu. Nah, jatuhnya sendiri kenapa? Karena dia itu lagi mau mencari sebatang bambu yang tumbuh di tepi sungai dan bebatuan cadas di sekitarnya. Nah, tempat itu tuh licin dan juga penuh lumut dan juga lumpur lah. Di sini Dila pun membayangkan tempat kejadian. Nah, ada sih perbedaan antara kali lompatan dan sungai tempat orang itu tenggelam. Jadi kali lompatan itu permukaan atasnya tuh menyempit, sedangkan sungai yang tempat si orang ini jatuh itu melebar dan sisi bebatuannya licin dan juga ada bambu gitu. Nah, di sini akhirnya bibinya pun setelah selesai ngelayat dia mengajak Dila untuk pulang. Nah, sambil pulang, bibinya itu cerita, ini sepertinya orang-orang yang jatuh ke sungai karena lagi dikerjain sama si Onggo Inggi, katanya kayak gitu. Beberapa minggu kemudian setelah kejadian meninggalnya tetangga si bibi ini, Dila pun pergi menuju sungai usai setelah azan subuh. Maklumlah, kata dia, sebagian warga di desanya tidak mempunyai sumur dan kamar mandi, termasuk keluarganya. Jadi mungkin harus ambil air di sungai. Nah, cuaca masih gelap dihiasi kabut embun yang menghalangi pandangan mata. Dila pun berhati-hati melewati tiap jengkal gundukan tanah pembatas perkebunan tebu yang menuju arah sungai. Sebenarnya udah jadi kebiasaan dia sih mandi di sungai setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Nah, Dila ini akhirnya tibalah di tepian sungai yang memang dia tuju. Setelah itu dia berhenti sejenak, terus dia berdiri dan menuruni jalan setapak yang ditumbuhi rerumputan. Di sini dia udah nyiapin ember dan peralatan mandi yang udah disiapin di tepi sungai gitu ya. Nah, sebelum mandi ini, dia menyempatkan diri untuk bermain sama ikan-ikan yang biasa datang bergerombol tuh kalau misalkan di pinggiran sungai. Setelah itu tiba-tiba dia mendengar suara biur gitu kan. Dia mendengar seperti ada batu yang dilemparkan ke dasar sungai. Akhirnya dia pun melihat ke sekeliling, akan tetapi sepi, gak ada siapapun. Setelah dia pikir mungkin ilusi gitu ya, gak lama biur, ada lagi tuh suara itu. Dan suara itu terdengar jelas di telinganya dia. Beringsut seketika, akhirnya si Dila tuh menoleh nih ke arah kiri karena dia merasa suaranya tuh dari arah kiri. Di situ dia melihat seonggok kepala dengan rambut panjang yang menutupi sebagian wajah muncul dari dasar sungai yang berjarak sangat dekat dengan posisinya Dila. Dila pun berusaha mengucek mata seraya menahan gemetaran ketakutan. Saat dia berusaha mulai melihat lagi, makhluk itu udah menghilang dari pandangannya Dila. Jadi udah benar-benar gak ada. Di sini pun Dila bergegas meninggalkan sungai dengan dada yang masih bergetar ketakutan. Niat untuk mandi pun batal begitu saja dan langkah terasa berat. Padahal ingin sekali dia tuh tiba sampai di rumah karena dia mau cerita ke ibu dan neneknya. Di sini pun Dila tuh bingung, entah dia hanya berhalusinasi atau emang makhluk yang bernama Onggo Inggi ini mencoba untuk muncul di hadapan si Dila. Di sini sih dia intinya sangat takut dan juga masih ingat wajah yang menyeramkan itu. Nah, konon dari cerita turun-temurun, kali lompatan ini dihuni oleh makhluk menyeramkan bernama Onggo Inggi.
Sungai yang permukaan atasnya berdiameter kurang lebih 1 langkah orang dewasa dan dinding bawahnya menjorok ke dalam menyerupai gua. Airnya itu tampak tenang, kata dia. Bahkan menurut salah satu anggota tim SAR yang waktu itu nolongin cari jasadnya Mbak Darti, air di kali lompatan itu terasa lebih dingin dibandingkan dengan air yang masih satu jurusan. Nah, bukan hanya Darti dan tetangga Bibi. Korban yang tenggelam di sungai sepanjang kali lompatan hingga nyawanya enggak tertolong itu lumayan banyak. Menurut cerita nenek, dulu ada yang tenggelam di kali lompatan karena sesumbar seperti yang dilakukan Darti. Keadaan tubuhnya pun sama, tercabik-cabik dan selebelah matanya hilang. Menurut cerita yang beredar, semua korban diseret lantas disembunyikan makhluk yang hanya berwujud kepala dengan rambut panjang menjuntai. Di sini giginya itu bertaring dan wajahnya menyeramkan. Nah, masyarakat menyebutnya dengan nama Onggo Inggi. Di sini sih masih menuai pro kontra ya si Onggo Inggi ini tuh, apakah mitos, apakah urban legend, apakah ada, ini semua dikembalikan ke kita masing-masing. Akan tetapi cerita yang aku ceritakan semuanya dideklarasikan bahwa itu nyata adalah pengalaman pribadi ya guys. Oke, sekian cerita tentang Onggo Inggi ini, makhluk yang menurut aku namanya kayak nama makanan karena cute ya, lumayan gitu. Akan tetapi ternyata rupanya lumayan seram dan makin lama kok ceritanya agak horor dan gore gitu ya. Ceritanya tuh agak horor dan gore gitu, yang tadinya hanya menjerat doang, tiba-tiba sampai mencabik-cabik dan memakan sebelah mata gitu, jadi agak serem guys. Nah, buat bias-biasku yang berada di daerah Sorong, Madiun dan sekitarnya, Bojonegoro gitu, please infoin aku, apakah di daerah kalian beneran ada urban legend yang bernama Onggo Inggi, karena aku pengen tahu kebenarannya ya guys ya. Dan kalau misalkan mau cerita, bisa ceritain dong ke aku, ke email aku yang ada di sini gitu. Oke, sekian aja ceritanya. Kalau misalkan kalian suka sama ceritanya, boleh di-like ya video ini. Dan juga kalau yang mau baca langsung bisa ke Dashbox, karena aku sematin. Selain itu, support aku dengan like dan subscribe. Nah, untuk sepanjang cerita ini, kalau misalkan aku ada salah-salah kata atau penyebutan, aku minta maaf banget guys. Thank you juga buat semangatnya. Dan sorry nih kalau aku lihatnya agak ini karena aku masih bingung, aku tuh lagi pakai kamera baru gitu. Senangnya kamera baru, clip on baru, semoga suaranya akan bagus ya. Anyway, thank you so much semua yang udah dukung aku selama ini. Aku harap kita masih bisa terus saling sharing baca cerita horor gitu guys, karena ini memang hobi aku banget sih. Oke, sekian ya guys. Thank you and see you in the next video. Bye bye.